Halo, kembali lagi dengan saya Bagas Tricahya Nugraha dengan NIM 21050974031 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu routing? Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internet network. Routing juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan, sehingga paket-paket data dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Cara kerja routing statik. Dari fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda? Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Cara kerja routing statik ada 3. Yang pertama yakni konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Selanjutnya, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian menggunakan routing statik. Keuntungan yang pertama yakni meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga yakni routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk mengspoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugian menggunakan routing statik. Kerugian yang pertama yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan yang berskala kecil. Yang ketiga yakni administrasinya cukup rumit dibanding dengan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang dikonfigurasi secara manual. Yang keempat adalah rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang beberapa hal-hal penting mengenai routing dan routing statik. Selanjutnya saya akan mensimulasikan routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Bisa dilihat di sini saya sudah menyiapkan 3 buah PC, 3 buah router dan 2 buah server, dan sudah terhubung satu sama lain. Di PC yang pertama, PC 1, saya sudah men-setting IP configuration-nya. Di sini saya sudah menyeting IP address, subnet masknya, dan juga default gateway-nya. Kemudian saya juga sudah men-setting PC kedua. Saya sudah men-setting IP address, subnet mask, juga gateway-nya. Selanjutnya di PC ketiga juga sama, saya sudah men-setting IP configuration-nya.
saya sudah men-setting fast Ethernet 0-nya. Dan jangan lupa kita harus mengeklik on di sini. Kemudian saya juga sudah men-setting fast Ethernet 1-nya. Dan jangan lupa juga klik on. Kemudian juga saya sudah men-setting serial 2 dan juga sudah menghidupkan serial 2. Kemudian serial 3 juga sama. Kemudian pada router kedua saya juga sudah men-setting fast Ethernet kosongnya dan juga sudah mengaktifkan fast Ethernet kosong. Fast Ethernet 1 kita kosongi saja. Untuk serial keduanya juga saya sudah men-setting sedemikian rupa dan klik on. Pada serial ketiga juga sudah saya setting IP configuration-nya dan klik on. Dan router 3 pun sama, saya sudah men-setting fast Ethernet kosong dan menghidupkan juga. Fast Ethernet 1 juga sudah saya hidupkan, saya sudah setting juga. Serial 2-nya juga saya sudah setting, serial 3 pun sama. Di server pertama pun juga saya sudah setting. Di sini saya sudah setting fast Ethernet kosongnya. Dan server 2 pun juga sama, saya sudah setting fast Ethernet kosongnya. Kita akan melakukan routing statik dari router 1, yakni caranya kita klik router 1, lalu kita pergi ke config, lalu kita klik static. Kita isikan networknya seperti tabel ini. Kita masukkan networknya, yakni IP dari PC ketiga dengan IP 192.168.1.1.128. lalu kita isi netmasknya dengan 255.128. lalu kita next hopnya ini kita isi IP dari router kedua, yakni 12.12.12.2. Jika sudah terisi, kita klik add. Selanjutnya masukkan IP berikutnya, yakni 33.33.33.0. IP ini yakni IP dari server ke-1. Lalu subnet masknya kita isi dengan kosong. Lalu next hopnya kita isi dengan 13.13.13.3, yakni next hop ini adalah IP dari router ketiga. Selanjutnya kita klik add, kita tambahkan lagi IP selanjutnya, yakni 43.43.43.0. IP ini adalah IP dari server 2. Lalu netmasknya kita samakan, netjobnya juga kita samakan, yakni dari router 3. Lalu kita klik add. Jika sudah, maka kita ke router kedua seperti tadi, klik routing, klik config, terus ke routing static, lalu kita tambahkan IP dari PC 1. IP ini juga adalah IP gabungan dari PC 1 dan PC kedua. Lalu kita masukkan netmasknya dengan 255.255.1.8. Lalu next hopnya kita masukkan IP dari router pertama, yakni 12.1.12.1. Jika sudah, kita klik add.
Lalu selanjutnya masukkan IP berikutnya, yakni IP dari server ketiga, server 1, yakni dengan IP 33.33.33.0, lalu subnet masknya kita isi 255.255.255.0, lalu net hopnya kita isi 23.23.23.3. IP netshop ini adalah IP dari router ketiga. Jika sudah, maka klik add, kemudian kita tambahkan lagi IP berikutnya, yakni IP 43.43.43.0. IP ini adalah IP dari server kedua. Lalu netmasknya kita samakan, lalu netshopnya juga kita samakan. Netshop ini berasal dari IP router ketiga. Lalu kita klik add. Jika sudah, kita ke router ketiga. Langkahnya sama, yaitu masukkan routing static network, kita masukkan router ketiga dengan IP PC1 dan PC2, yakni 192.168.1.0. Lalu kita masukkan netmasknya dengan 255.168. Di sini ada perubahan dari net hubnya. Dari tabel ini kita rubah menjadi 13.13.13.1. lalu kita add, kemudian kita tambahkan juga IP address yang kedua, yakni 192.168.1.128. lalu subnet masknya kita samakan dan netshopnya kita menjadi 23.23.23.2. lalu kita add. Jika sudah seperti ini, maka kita akan masuk ke mode simulasinya. Mode simulasi ini kita akan melakukan simulasi ICMP saja dengan cara kita klik show all account ini, lalu kita ke edit filters, kita pilih ICMP. Terus kita akan memulai simulasinya dengan menggunakan tabel berikut ini. Simulasi yang pertama, yaitu kirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke PC kedua. Ini Simple PDU, kita ke PC 1 ke PC 2. Kita play di sini. Terus PC 1 akan mengirimkan paket ke router 1, lalu router 1 mengirimkan paket ke PC kedua. Selanjutnya dari PC kedua akan membalas paket dan mengirimkan ke router pertama atau router 1. Lalu dari router 1 mengembalikan paket data ke PC yang pertama dan dinyatakan berhasil. Kita lanjut ke skenario yang kedua. Kita delete terlebih dahulu. Skenario yang kedua yakni dari PC 1 ke PC ketiga. Di sini kita pilih Simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Kemudian kita jalankan dari PC 1 jalan ke router 1. Lalu dari router 1 pakai data jalan ke router 2. Selanjutnya dari router 2 jalan ke PC ketiga. Selanjutnya dari PC ketiga akan membalas paket data dikirimkan ke router kedua. Lalu router kedua mengirimkan kembali ke router 1 dan router 1 mengirimkan kembali ke PC 1. Di sini juga dapat dilihat
simulasi kedua sudah sukses. Kemudian kita lanjutkan ke simulasi selanjutnya. Kita delete terlebih dahulu. Simulasi selanjutnya yaitu dari PC 1 ke server 1. Kita pilih simbol PDU nya, kita pilih ke PC 1 ke server 1. Kita jalankan simulasinya. Dari PC 1 dikirimkan melalui router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 3, lalu selanjutnya router 3 mengirimkan ke server 1. Setelah server 1 menerima, server 1 memberi balasan, simbol PDU dikirimkan ke router ketiga, lalu router ketiga dikirimkan kembali ke router 1, dan router 1 dikirimkan ke pemilik aslinya yaitu PC 1. Di sini dapat dilihat dalam skenario ini dapat dinyatakan sukses. Lalu kita ke skenario selanjutnya. Kita delete terlebih dahulu. Skenario selanjutnya yaitu dari PC 1 ke server kedua. Kita ambil simbol PDU nya, PC 1 ke server 2. Kita jalankan simulasinya. Dari PC 1 paket data dikirimkan ke router pertama, lalu router pertama dikirimkan ke router ketiga, lalu router ketiga dikirimkan ke server kedua. Setelah server kedua menerima paket data tersebut, maka server kedua akan mereplay paket data yang dikirimkan ke router ketiga, lalu dikirimkan kembali router ketiga ke router 1, dan selanjutnya router 1 ke PC 1 atau pemiliknya. Di sini dapat dilihat statusnya sukses. Selanjutnya kita ke simulasi berikutnya, yaitu kirim paket data simbol PDU dari PC ketiga ke PC 1. Kita kirimkan PC 3 ke PC 1. Kita jalankan simulasinya. Dari PC 3 paket data akan dikirimkan ke router kedua, lalu router 2 akan meneruskan paket data ke router pertama. Selanjutnya router pertama akan mengirimkan paket data ke PC pertama, yakni PC yang dituju. Selanjutnya PC pertama membalas paket data tersebut, dikirimkan ke router pertama, router ke 1, lalu router 1 mengirimkan kembali ke router 2, dan dari router 2 dikembalikan ke router 3 atau pengirim aslinya. Di sini dapat dilihat statusnya successful. Selanjutnya simulasi selanjutnya yaitu mengirimkan paket data simbol PDU dari PC ketiga ke PC kedua. PC ketiga ke PC kedua. Kita jalankan simulasinya. Yang pertama, PC ketiga akan mengirimkan paket data simbol PDU ke router 2, lalu router 2 mengirimkan kembali paket data ke router pertama. Selanjutnya router 1 mengirimkan paket data ke PC yang dituju, yakni PC kedua. Lalu setelah PC kedua menerima paket data tersebut, PC kedua mereplay paket data tersebut dan dikirimkan ke router 1. Selanjutnya router 1 mengembalikan paket data ke router kedua, dan router kedua mengembalikan paket data kembali ke router ketiga, yakni PC 3. Di sini dapat dilihat statusnya sukses. Selanjutnya simulasi mengirimkan paket data simbol PDU dari PC 3 ke server 1. Kita ambil
simbol PDU-nya dari PC 3 ke server 1. Di sini kita bisa mulai simulasinya. PC 3 akan mengirimkan paket data ke router kedua. Lalu router 2 akan mengirimkan paket data ke router ketiga. Selanjutnya router 3 akan meneruskan paket tersebut ke server 1, yakni server tujuan. Setelah menerima paket data, server 1 akan membalas paket data tersebut dan dikirimkan kembali ke router 3. Kemudian router 3 akan kembali ke router kedua, dan router 2 akan mengembalikan paket data tersebut ke router PC 3, yakni PC mengirim paket data tersebut. Dan di sini dapat dilihat statusnya successful. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC ketiga ke server 2. Tapi di sini PDU PC 3 ke server 2. Lalu kita play simulasinya. Dari PC 3, simbol PDU akan dikirimkan ke router kedua. Selanjutnya router 2 akan meneruskan simbol PDU ke router ketiga, dan router 3 akan mengirimkan simbol PDU ke server kedua, yakni server tujuan. Setelah server 2 menerima paket data tersebut, server 2 akan mengembalikan paket data tersebut ke router ketiga. Lalu router ketiga akan meneruskan paket data tersebut ke router 2. Selanjutnya router 2 akan mengembalikan paket data tersebut ke pemilik awalnya, yakni PC ketiga. Dan dapat kita lihat status pengiriman paket data tersebut adalah successful. Selanjutnya kita akan melakukan skenario yang selanjutnya, yakni mengirimkan simbol PDU dari server 1 ke server kedua. Dari simbol PDU dari server 1 ke server 2. Kita jalankan simulasinya. Dari server 1, paket data akan diteruskan ke router ketiga. Lalu router 3 akan meneruskan paket data tersebut ke server kedua. Setelah server kedua menerima paket data tersebut, server kedua akan membalas paket data tersebut dan dikirimkan kembali ke router ketiga. Dan kemudian router 3 akan meneruskan paket data tersebut atau mengembalikan paket data tersebut kembali ke awalnya, yakni server 1. Dan kita bisa lihat di sini status pengiriman paket data adalah sukses. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi yang berikutnya, yakni mengirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke PC 1. Ke PC 1. Kita jalankan simulasinya. Dari server 1, simbol PDU akan diteruskan ke router ketiga. Lalu router ketiga akan meneruskan simbol PDU ke router pertama. Lalu router pertama di sini akan melanjutkan paket data tersebut ke router tujuan. Maaf saya PC tujuan, yakni PC pertama atau PC 1. Lalu PC 1 setelah menerima simbol PDU tersebut akan membalas dan mengirimkan kembali ke router 1, dan router 1 akan kembali ke router 3, dan router 3 akan mengembalikan simbol PDU tersebut ke pemilik awalnya, yakni server 1. Dan bisa kita lihat kembali status pengiriman paket data tersebut adalah berhasil atau sukses. Berikutnya kita akan menjalankan skenario yang selanjutnya, yakni mengirimkan simbol PDU dari server 1 ke PC 2.
kita pilih server 1 ke PC kedua. Kita play simulasinya. Dari server 1, simbol PDU akan dikirimkan ke router 3, lalu router 3 akan mengirimkan paket data ke router pertama, lalu router pertama akan mengirimkan paket data ke PC kedua. Selanjutnya PC 2 akan membalas paket data tersebut ke router pertama, dan router pertama akan meneruskan paket data itu kembali ke router 3, lalu router 3 akan mengembalikan paket data tersebut ke pemiliknya, yakni server 1. Dan dapat kita lihat kembali status pengiriman paket data tersebut adalah berhasil atau sukses. Selanjutnya kita akan mensimulasikan skenario yang selanjutnya, yakni skenario mengirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke PC 3. Kita pilih simbol PDU dari server 1 ke PC 3. Kita jalankan simulasinya. Dari server 1, simbol PDU akan diteruskan ke router ketiga. Selanjutnya router ketiga akan meneruskan paket data tersebut ke router kedua, dan router 2 akan meneruskan paket data tersebut ke PC tujuan, yakni PC 3. Setelah PC 3 menerima paket data, PC 3 akan membalas paket data tersebut dan mengembalikannya ke router 2, lalu router 2 akan mengembalikan ke router 3. Router 3 akan mengembalikan paket data tersebut ke pemilik aslinya, yakni server 1. Dan dapat kita lihat status pengiriman paket data tersebut adalah berhasil atau sukses. Selanjutnya kita akan melakukan tracing. Sebelumnya kita akan merubah ke mode real time terlebih dahulu. Kita akan melakukan tracing dari PC 1. Kita klik PC 1, kita ke command prompt, lalu kita akan mengetikkan tercop ke PC kedua, masukkan IP PC 2 dan 192.168.1. Kita enter. Di sini dapat kita lihat, yakni dari PC 1 tadi data dikirimkan melewati router 1 dengan IP 192.168.1.62. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke PC 3 dengan masukkan IP dan masukkan IP PC 3 kita enter. Di sini dapat kita lihat dari PC 1 tadi itu tadi dikirimkan dari router 1 lalu ke router 2 lalu sampai di PC 3. Selanjutnya kita akan melakukan tracing ke server 1, yakni mematikan server, masukkan IP dari server 1 bisa lihat dari simulasi tadi PC 1 ke server 1, yakni melewati router 1 lalu ke router 3 dan sampai ke server 1. Setelah itu kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke server 2. Kita akan melakukan search, kita ketikkan IP dari server kedua, yakni 43.1.
kita klik enter. Dapat dilihat dari sini PC 1 mengirimkan paket data melalui router pertama, yakni router 1, kemudian ke router 3, dan kemudian sampai di server kedua. Selanjutnya kita akan melakukan tracing pada PC yang ketiga. Seperti itu ke command prompt, kita ketikkan tracer dan kita akan melakukan tracing PC 3 ke PC 1. Kita masukkan IP PC 1 ya, 92.168.1.1. kemudian kita klik enter. Di sini muncul dari PC 3 tadi mengirimkan paket data melalui router kedua ini, lalu kemudian ke router 1, dan kemudian yang dikirimkan ke PC yang 1. Setelah itu kita akan melakukan tracing dari PC 3 ke PC kedua. Masukkan IP dari PC 2 192.168.1.55. seperti tracing dari PC pertama tadi. Ini PC 3 melewati router 2 dan router 1, kemudian juga di router 3 di PC kedua. Kemudian kita melakukan tracing dari PC 3 ke server 1 dengan mematikan tracer, lalu kita masukkan IP server 1 yaitu kemudian kita enter. Selanjutnya muncul seperti ini, dari PC 3 melewati router 2, lalu ke router 3, dan kemudian ke server 1. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC 3 ke server 2. Masukkan IP server 2 yaitu 4.1. Lalu kita enter. Sini muncul dari PC 3 mengirimkan ke melewati router 2, lalu melewati router 3, dan sampai ke server 2. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari server 1 seperti biasa, ke desktop, lalu ke command prompt. Kita akan melakukan tracing ke server kedua dengan mematikan tracer, masukkan IP dari server kedua, ini 43.43.43.1, lalu kemudian enter. Di sini dapat kita lihat server 1 saat mengirimkan paket data melewati router ketiga dengan IP 33.33.33.3. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari server 1 ke PC 1. Kita matikan tracer, lalu kita masukkan IP nya dari PC 1 yang 92.168.1.1. Di sini melewati router ketiga, lalu melewati router 1, dan masuk ke PC 1. Dan selanjutnya kita akan melakukan tracing dari server 1 ke PC kedua. Ini dengan mematikan tracer, kita masukkan ini PC 2 jadi 92.168.1.05, dan kita enter. Dapat dilihat saat server 1 mengirimkan paket data ke PC 2, yakni melewati router 3
kemudian ke router 1 dan kemudian sampai di PC 2. Dan yang terakhir kita akan lakukan tracer atau tracing dari server 1 ke PC yang ketiga. Kita tracer, masukkan IP PC 3 92.168.1.253. lalu kita enter. Di sini muncul dari server 1 yang pertama melewati router 3, kemudian melewati router kedua dan tiba di PC ketiga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah kata atau ada salah saat mengerjakan simulasi ini, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye bye.